Namun demikian, dia sepenuhnya memahami bahwa jika dia ingin menghindari menjadi sasaran ujung tombak, maka dia harus menyembunyikan kekuatannya dan bersabar. Berpura-pura bodoh adalah satu hal, namun itu tidak berarti dia akan membiarkan Shen Jiayi dan Shen Jiawei menjadikannya kambing hitam utama saat bertemu Shen Feng besok. Sembari merenungkan bagaimana menghadapi situasi besok, Shen Yanxiao menyipitkan matanya. Sudut mulutnya melengkung ke atas, memperlihatkan senyum licik. Orang bodoh pun akan mendapat keuntungan karena menjadi orang bodoh. Jika kata-kata si kembar sebelumnya telah membuat Shen Yanxiao menyadari betapa picik dan rendahnya identitasnya saat ini, maka sekarang pemahamannya tentang betapa picik dan rendahnya dirinya telah berubah. Begitu pagi tiba, dua gadis pelayan berusia sekitar 17 hingga 18 tahun dengan kasar mendobrak pintu kamarnya. Tampaknya mereka tidak memiliki sedikit pun rasa hormat terhadap orang yang sedang tidur di ranjang itu. Saat mereka dengan paksa mengangkatnya, ia sama sekali tidak tampak seperti nona muda ketujuh dari klan burung vermilion, melainkan tampak setara dengan pelayan terendah di klan tersebut. Orang setinggi itu, namun kau masih membutuhkan orang untuk melayanimu dan membantumu mengenakan pakaian dan mandi. Sungguh tak pantas disebut putri dari keluarga bangsawan. Pelayan itu tampak tidak ramah saat ia dengan kasar melepaskan jubah Shen Yanxiao yang hanya berlapis satu. Tanpa sedikit pun kelembutan, pelayan itu dengan kejam memakaikannya kain rapi. Tangan pelayan itu sama sekali tidak lembut, wajahnya menunjukkan ketidakpuasan. Jika bukan karena Tuan meminta untuk bertemu denganmu hari ini, siapa yang akan membuang waktu untuk datang melayanimu? Aku benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan Tuan tua. Sampai-sampai membesarkan orang bodoh ini di kediaman ini. Sungguh memalukan bagi klan burung vermilion kita. Kata pelayan perempuan lainnya sambil menarik rambut Shen Yanxiao dan menyisirnya sesuka hati, tanpa peduli apakah ia menyakiti Shen Yanxiao atau tidak. Daripada mengatakan bahwa mereka melayani Shen Yanxiao dengan mengganti pakaian dan memandikannya, akan lebih tepat untuk mengatakan bahwa mereka hanya menyiksanya. Siapa bilang ini hanya sekedar membuang-buang makanan? Kali ini dia tanpa diduga terjerumus ke dalam kesialan yang begitu besar. Sangat mungkin Tuan tua tidak akan membiarkan si idiot ini lolos begitu saja. Untuk aib seperti ini sebaiknya diselesaikan lebih awal. Mungkin kau tidak tahu, tapi ada lebih banyak orang yang diam-diam mengejek si idiot ini di luar daripada di dalam kediaman kita. Kedua pelayan perempuan itu terus mengeluh tanpa henti, tanpa sedikit pun niat untuk mengubah topik pembicaraan. Di semua generasi klan burung vermilion, baik generasi tua maupun muda, selain kepala klan, Shen Feng, yang masih menganggap darah di dalam tubuh Shen Yanxiao sama seperti darahnya sendiri, yang lain hanya menganggapnya sebagai beban. Tidak hanya itu, mereka juga merasa akan lebih baik jika penghinaan terhadap klan burung vermilion ini berakhir lebih cepat. Sehingga setidaknya nona pada status suci mereka sebagai anggota klan burung vermilion akan lenyap. Kata-kata yang sulit didengar itu terus-menerus menghujani telinga Shen Yanxiao. Meskipun wajah bocah kurang ajar berusia 13 tahun itu tidak menunjukkan riak apapun, mata bodohnya berkilauan saat menatap kedua pelayan wanita di hadapannya. Tampaknya mereka tidak mengerti posisi mereka sendiri dan siapa atasan mereka. Mereka sama sekali tidak mengerti bahwa kata-kata yang menghina yang keluar dari mulut mereka terlalu menyakitkan untuk dengar. Setelah terus-menerus disiksa, Shen Yanxiao akhirnya berpakaian lengkap. Kedua pelayan wanita itu segera memeganginya saat mereka masuk ke ruang utama klan burung vermilion. Sepanjang jalan, Shen Yanxiao membiarkan kedua menarik pakaiannya tanpa sedikit pun untuk melawan. Tetapi di balik sepasang mata yang tampak bodoh itu terpancar secercah kelicikan.
Setelah tiba di depan pintu kediaman kepala klan, kedua pelayan itu langsung melemparkan masalah besar ini ke penjaga yang sedang bertugas dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Tidak seorang pun yang menyadari bahwa pada sepergian detik ketika kedua pelayan wanita itu baru saja berbalik dan pergi, dua kantong bersulam seukuran telapak tangan telah bergeser dari pinggang mereka ke manset baju anak nakal itu. Sun Yanxiao diam-diam menyembunyikannya di dadanya. Ini bisa dikatakan sebagai penghasilan pertamanya setelah lahir ke dunia ini. Dengan tenang dia memasang wajah angkuh saat mengikuti penjaga masuk ke kediaman kepala klan. Begitu dia melangkah masuk ke ruangan utama, pintu di belakangnya secara perlahan tertutup dalam sekejap, diiringi dua suara panik dari luar kediaman kepala klan yang menyertai suara pintu berat yang menutup rapat. "Dompetku!" Di dalam ruang utama, terasa suasana damai dan tenang. Tepat di depan pintu masuk terdapat kursi tuan rumah. Di kursi itu duduk seorang pria tua berusia sekitar 60 tahun. Mata Sun Feng tampak seperti obor yang menyala. Aura bermartabat terpancar dari tubuhnya yang tegak. Namun rambut beruban di pelipisnya memperlihatkan wajah yang awet muda yang memancarkan tekanan tak terlihat yang aneh. Duduk tegak dan lurus di kedua sisi ruang utama adalah generasi kedua dari klan burung Vermilion. Mereka semua telah melewati usia 40 tahun, dan siapapun di antara mereka, jika diperkenalkan, adalah orang yang langka dan luar biasa di antara yang lain. Namun di hadapan Sun Feng, mereka tak berani menunjukkan sedikit pun sikap gegabah. Berdiri di belakang mereka adalah kekuatan-kekuatan baru dari generasi ketiga klan burung Vermilion. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi bersemangat dan kesombongan seorang anak muda. Bagaimanapun, agar orang-orang ini mampu berdiri di dalam ruangan utama ini, mereka semua adalah tokoh-tokoh terkenal di klan burung Vermilion. Adapun orang-orang dengan kekuatan rendah dan remeh, Sun Feng telah lama mengusir mereka dari klan. Hidup dan mati mereka sepenuhnya bergantung pada kehendak mereka sendiri. Pada saat ini, Sun Jiayi dan Sun Jiawei yang baru saja berdiri di belakang seorang pria parubaya, diam-diam mengangkat pandangan mereka dan menatap Sun Yanxiao yang baru saja memasuki ruangan. Di dalam ruangan utama yang begitu besar, semua pandangan tertuju pada gadis muda yang berdiri di depan Sun Feng. Gadis muda ini yang sama sekali tidak terlihat istimewa, kini dihadapkan pada generasi ketiga klan burung Vermilion yang luar biasa, dan itu tampak sangat tidak menyenangkan di mata mereka. Wajah kosong dan tatapan bodoh itu ditambah tubuh mungil yang mungkin tidak akan tahan jika dipeluk. Sosok yang biasa-biasa saja dan rapuh. Bagaimana mungkin ini menyerupai anak yang lahir dari klan burung Vermilion? Tidak lama setelah Sun Yanxiao dipanggil, generasi kedua klan burung Vermilion langsung merasakan kebencian dan kecemburuan terhadap orang tuanya. Hanya putri mereka yang berhasil sepenuhnya menentang estetika klan burung Vermilion. Ayah Sun Yanxiao, Sun Yu, adalah master termuda dari klan burung Vermilion. Sesuai dengan namanya, penampilannya setampan giok. Hanya dengan satu gerakan saja sudah cukup untuk memancarkan aura anggun dan elegan, yang akan membuat banyak wanita mengaguminya. Dia juga menyukai kegiatan yang berkelas dan kegiatan sastra. Selain itu, prestasinya dalam sihir cukup tinggi. Pada saat itu, ketika ada banyak talenta kompeten di klan burung Vermilion, dia dianggap sebagai yang paling menonjol, bahkan sampai menerima perhatian tertinggi dari Sun Feng. Di sisi lain, istri Sun Yu, Wen Ya, pada saat itu adalah wanita tercantik nomor 1 di Kekaisaran Longquan. Kecantikannya mampu menyebabkan kehancuran sebuah kota. Tak ada kata-kata yang dapat menggambarkan kecantikan seperti miliknya.
Ketika ia masih perawan di puncak kecantikannya, berapa banyak bangsawan yang berbondong-bondong mendatanginya seperti bebek hanya untuk menjadi pasangannya, hanya untuk mendapatkan senyuman dari wanita cantik ini. Para pria tak akan ragu untuk menghabiskan seluruh kekayaan keluarga mereka untuknya. Sebagai putri dari pasangan yang begitu istimewa, bahkan jika ia tidak memiliki kecantikan yang luar biasa seperti mereka, setidaknya ia seharusnya tidak menjadi si angsa buruk rupa di mata mereka yang tampak begitu biasa sehingga orang tidak akan menemukannya, bahkan jika ia dilemparkan ke tengah kerumunan. Mengenai nyawa Sun Yanxiao, klan burung vermilion telah membahasnya secara pribadi, namun Sun Feng belum menyatakan pendekatan apapun terkait masalah ini. Oleh karena itu, mereka hanya bisa mengeluh secara diam-diam. Lagi pula, di dalam klan burung vermilion, Sun Feng lah yang masih memegang kekuasaan mutlak. Pada saat itu juga, Sun Feng yang pendiam dan tertutup sedang menatap tajam tubuh cucunya yang berdiri di hadapannya. Wajahnya yang berwibawa tidak menunjukkan sedikit pun riuh. Tatapan menghakimi yang setajam pedang itu dengan seksama mengamati cucunya yang sudah lama tidak ia temui. Sun Feng mengerutkan alisnya. Setelah memperhatikan Sun Feng mengerutkan alisnya, anggota klan burung merah lainnya terkekeh dalam hati. Sangat jelas bahwa meskipun Sun Feng telah mengakui identitas Sun Yanxiao, dia agak tidak senang dengan noda ini. Seluruh ruangan utama tetap sunyi, karena semua orang dengan tenang menunggu Sun Feng mulai berbicara. Saat tatapan Sun Feng beralih dari tubuh Sun Yanxiao, dia berkata, "Sun Yanxiao, beberapa hari yang lalu kau menerobos masuk ke area terlarang dan menjerumuskan dirimu ke dalam malapetaka besar. Apakah kau tahu kesalahanmu?" Dari suara Sun Feng yang muram dan berat, jelas bahwa dia tidak sedang bertanya, melainkan menyatakan sesuatu. Di dalam ruangan utama, Sun Yanxiao mengedipkan mata besarnya sambil menatap kakeknya tanpa menunjukkan emosi apapun. "Shenling," teriak Sun Feng, "putra Anda di sini." Seorang pria parubaya yang tampak berusia sekitar 40 tahun berdiri dari bawah dan menyapa Sun Feng dengan hormat. "Kau bertugas menjaga penjara bawah tanah. Oleh karena itu, kau harus datang dan memberitahu kami apa yang sebenarnya terjadi pada hari itu." Tatapan serius Sun Feng menyapu Shenling. Di mata yang bijaksana dan cerdas itu, kelembutan seorang ayah kepada anaknya sama sekali tidak terlihat. Dan sebagai gantinya, terpancar aura seorang pemimpin yang mengesankan. Shenling diam-diam memaksakan senyum. Di antara 6 bersaudara di generasi kedua, dia adalah yang termuda kedua, tepat sebelum Sun Yu. Namun, jika dibandingkan dengan Sun Yu yang dikenal sebagai ahli pena dan pedang, dia hanya akan dianggap biasa-biasa saja. Biasanya Sun Feng tidak terlalu memperhatikannya, namun kali ini sebuah kecelakaan terjadi di ruang bawah tanah yang kebetulan berada dalam lingkup kewajibannya. Melaporkan kembali kepada kepala klan. Pada hari itu saya harus mengurus beberapa urusan di luar dan karena itu tidak berada di kediaman saat itu. Pada hari itu yang menjaga ruang bawah tanah adalah bawahan saya, 3 penjaga. Saat saya kembali ke rumah besar, saya sudah menerima surat dari mereka yang memberitahukan bahwa seseorang telah menyusup ke ruang bawah tanah. Shenling diam-diam menyeka keringat dinginnya. Sekalipun penyusupan ke ruang bawah tanah bukanlah masalah besar, hal yang menakutkan di sini adalah binatang ajaib yang dipenjara di ruang bawah tanah. Di ruang bawah tanah terdapat banyak binatang yang telah ditangkap melalui pengorbanan ratusan elit hanya untuk mendapatkan spesies berharga ini. Faktanya, selain Sun Feng, Shenling adalah satu-satunya anggota keluarga klan burung vermilion yang tahu persis apa yang terjadi pada hari itu.
Alasan mengapa Sun Feng membuat keributan besar atas masalah kecil seperti itu, bahkan sampai mempertanyakan Sun Yanxiao di depan semua orang, bukan hanya karena masalah sepele seperti memasuki ruang bawah tanah tanpa izin. Hal yang benar-benar mengejutkan Sun Feng bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh siapapun dari klan burung vermilion. Apakah orang yang menjaga ruang bawah tanah pada hari itu hadir? Sun Feng membuka mulutnya sambil bertanya. Setelah Sun Feng bertanya, hal itu membuat semua orang di ruang utama terkejut. Masalah ini seharusnya sudah diselesaikan pada hari Sun Yanxiao ditemukan pingsan di ruang bawah tanah. Secara logis, Sun Feng hanya perlu mengirimkan perintah hukuman kepada Sun Yanxiao dan masalah selesai. Namun, hari ini Sun Feng secara tak terduga menuntut agar seluruh cerita tentang masalah ini diselidiki sampai kebenaran terungkap. Masalah ini jelas mencurigakan. Semua orang secara naluriah berpikir bahwa kesalahan yang dilakukan Sun Yanxiao kemungkinan besar tidak sesederhana hanya masuk tanpa izin ke ruang bawah tanah. Dan pada saat itu juga, wajah Sun Jiayi dan Sun Jiawei menjadi pucat pasi. Mereka tidak menyangka Sun Feng akan menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Harus diketahui bahwa pada hari itu juga, ketika mereka menipu Sun Yanxiao untuk memasuki penjara bawah tanah, mereka telah mencari alasan untuk memindahkan ketiga penjaga yang menjaga penjara bawah tanah tersebut. Baru kemudian mereka memiliki kesempatan untuk membiarkan si idiot itu memasuki penjara bawah tanah. Pada saat itu, Sun Feng tanpa diduga ingin menanyai ketiga penjaga itu. Jika salah satu dari ketiga penjaga itu mengungkapkan campur tangan mereka, sangat mungkin dengan kecerdasan kakek mereka, dia bisa menebak bahwa merekalah yang membuat masalah di belakangnya. Saat ini Sun Jiayi dan Sun Jiawei benar-benar ingin menangis karena mereka tidak pernah menyangka bahwa masalah kecil berupa masuk tanpa izin ke ruang bawah tanah ini akan membuat Sun Feng yang pendiam dan tertutup marah. Karena Sun Feng sangat menghargai hal itu, mereka awalnya mengira bahwa setelah mengancam Sun Yanxiao agar tetap diam, mereka akan terbebas dari kekhawatiran. Siapa sangka Sun Feng masih akan melakukan tindakan seperti itu. Saat ini, segala bentuk kesombongan atau rasa puas diri telah lenyap dari wajah mereka. Hanya menyisakan tatapan panik di mata mereka. Duduk di depan Sun Jiayi dan Sun Jiawei adalah seorang pria paruh baya. Dia adalah ayah dari kedua saudara kandung itu, Sun Yue. Setelah samar-samar merasakan kegelisahan pada kedua anaknya, dia sedikit mengerutkan alisnya yang berkerut, tetapi tidak mengatakan apapun. Ketiga penjaga yang bertugas menjaga penjara bawah tanah hari itu dengan cepat dibawa ke ruang utama. Mereka dengan hormat berlutut di depan Sun Feng sambil menunggu kepala klan untuk menginterogasi mereka.